Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Uni, nama saya Muhammad Ashraf Sadiq Tondang dengan NIM 2210921008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan CPM K5 pada tugas besar Mekanika Rekayasa 1. Baiklah, eh, adapun materi yang dibahas pada tahap CPM K5 TB Mekrek 1 ini adalah mengenai struktur rangka batang statis tertentu akibat beban berjalan. Nah, pada kasus yang akan kita bahas kali ini, adapun kasusnya adalah sebagai berikut, yaitu direncanakan akan dibangun sebuah jembatan melintasi sungai yang menghubungkan daerah A dan daerah B. Struktur jembatan didefinisikan sebagai rangka batang. Adapun perintahnya yaitu laporkan hasil perhitungan strukturnya. Baiklah, ini merupakan gambaran dari kasus yang dipaparkan di mana terdapat di sini bagian A sendi, kemudian di bagian B roll, kemudian tinggi jembatan 4 meter, kemudian jarak antar gelagarnya ini 8 meter, kemudian juga terdapat P1, P2 yang mana P1 ini merupakan ban belakang, kemudian P2 merupakan ban depan, dan juga terdapat titik-titik pertemuan antar titik-titik pertemuan antar batang ini. Kemudian yang diketahui yang pertama yaitu beban roda depan atau P2 ini adalah 10 kilonewton. Kemudian beban roda belakang ini yaitu atau P1 ini merupakan 5 kilonewton. Kemudian jarak antara P2 dan P1 yaitu jarak ini itu disebut juga dengan C yaitu 4 meter. Kemudian jarak antar gelagar ini 8 meter dan tinggi jembatan 4 meter. Baiklah, kita masuk kepada penyelesaiannya. Yang pertama yaitu eh, yang pertama itu bagian A yaitu mengenai garis pengaruh reaksi tumpuan VA dan VB akibat beban bergerak satu satuan. Nah, kita misalkan di sini beban atau P-nya itu adalah 1 kilonewton. Di sini sudah dipaparkan gambar untuk menyelesaikan bagian A ini, yang mana terdapat di sini garis potongan di mana dari dari X sama dengan 0 sampai dengan garis potongan ini panjang jembatan ada 52 meter, sedangkan panjang jembatan keseluruhan ada 56 meter. Di sendi ini terdapat VA dan HA, dan di roll ini terdapat VB, kemudian terdapat beban dengan berat 1 kilonewton, di mana jarak dari titik X sama dengan 0 ini ke beban ini dimisalkan dengan X, sedangkan dari sini kita misalkan dengan 56 atau jarak jembatan keseluruhan dikurang dengan X. Yang pertama yang kita cari adalah sigma MA atau momen menghadap A, momen ke arah A. Sigma MA sama dengan 0 karena tadi kita misalkan. Oh iya, kita di sini memakai asumsi sama seperti biasanya, yaitu apabila menghadap atas, kemudian menghadap ke kanan dan berputar searah jarum jam itu bernilai positif. Di sini eh, di sini karena nilai P sama dengan 1, maka nilai 1 ini kita masukkan ke arah P. Ini merupakan perhitungan yang sudah kita kalikan dengan minus. Awalnya ini minus, ini plus, lalu kita kalikan dengan minus untuk mempermudah. Jadi kita kalikan 1, kita masukkan angkanya, 1 dikali dengan X, berapa jaraknya ke titik A, kemudian dikurang FB sini dikali dengan jaraknya yaitu 52 meter, FB itu 56 meter ke titik A sama dengan 0, kemudian 1X sama dengan 56 FB sama dengan 1/56. Didapatkan sigma MA sama dengan didapatkan FB sama dengan 1/56. Kemudian selanjutnya kita cari sigma MB sama dengan 0, sama caranya seperti tadi, kita masukkan angkanya dan menggunakan asumsi yang ada. Kemudian FA dikali 56 dikurang 1 dikali 56 dikurang X dikali 56 dikurang X
sama dengan 0, kemudian FA sama dengan FA dikali 56 sama dengan 1, ini dipindah ruaskan sama dengan 1 dikali 56 dikurang X, kemudian didapatkan FA dari sini yaitu 1 dikurang 1/56 X. Nah, dari sini kita bisa mencari eh dari sini untuk tabel bagian sini yaitu tabel titik-titik join yang mana ini bagian A, B, C, D, E, F, G itu bisa kita cari dengan memasukkan X atau angka pemisalan. Kalau yang saya gunakan ini adalah perkalian 8. Kita masukkan ke rumus yang sudah ada ini dengan FA sama dengan 1 kurang 1/56 X dan FB 1/56 dikali X. Jadi kita masukkan ke sini maka didapat FA sama dengan 1, 6/7, 5/7 dan sebagainya, dan FB juga begitu. Maka sudah didapatkan tabel ini. Kemudian dari tabel ini yang sudah kita dapatkan ini kita bisa membuat garis pengaruh FA. Garis pengaruh FA dan FB nantinya. Yang pertama kita buat dari garis pengaruh FA yang mana apabila X-nya 0, jarak ini kan 0 sampai 56. Kemudian FA ini bergerak dari titik B, menuju titik A itu semakin naik ke 1 angkanya. Yaitu dari 0, 1/7, 2/7, 3/7, jadi naik terus sampai di titik A, yaitu titik puncaknya adalah 1. Di sini nilai maks FA sama dengan 1 pada posisi beban 1 kN di tumpuan A. Kemudian kita cari selanjutnya garis pengaruh FB, yang mana FA dan FB ini berlawanan. Maksudnya sama-sama mendaki tetapi arahnya berbeda gitu. Di sini X sama dengan 0 yang mana apabila ia di titik A, ia di titik A 0, tapi di titik B atau titik di ujung sini puncaknya adalah 1. Dan nilai maksimum FB sama dengan 1 pada posisi beban 1 kN di tumpuan B. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu garis pengaruh dari nilai gaya batang akibat irisan R akibat beban bergerak satu satuan. Nah, ini merupakan gambar yang sudah saya buat untuk menyelesaikan bagian sini yang mana dengan langkah pertama yang kita cari yaitu yang kita tinjau yaitu tinjau saat beban interval X besar sama 0 dan kecil sama 40 meter, yaitu ini terletak di antara F dan titik G. Eh, Kemudian ini juga ada garis potongannya yang mana ini memotong antara titik H dan titik B ini. Jadi terdapat tiga batang yang terpotong yaitu N27, N20, dan N7. Kemudian jarak dari A ke G ini 40 meter. Kemudian juga ada tinggi jembatan 4 meter. Kemudian juga ada FA. Nah, dari sini kita bisa mencari batang 27 atau N27. Yang pertama itu sigma MG-nya sama dengan 0. Maka kita masukkan angka-angkanya dan juga mengerjakannya sesuai dengan asumsi tadi, asumsi awal. Kita masukkan N 27 dikali 8 tambah FA dikali 40. Ini dikalikan dengan jaraknya. Untuk momen ini dikalikan dengan jaraknya. FA dikali 40 dikurang P, 40 dikurang X. Kemudian kita cari, maka didapat N27 itu sama dengan min 2/56X. Nah, dari sini bisa kita masukkan dua angka X, yaitu 0 dan 40, yaitu dari titik 0 ke 40 ini, yang mana didapatkan hasilnya adalah apabila X sama dengan 0, maka N27-nya sama dengan 0, dan apabila X sama dengan 40, maka N27-nya sama dengan min 10/7. Kemudian yang langkah yang kedua kita tinjau saat beban interval 40X besar sama 48, kecil sama 56, yaitu antara H dan antara B. Antara H dan B.
Di sini juga sama seperti tadi, terdapat garis khayal, garis potong khayalan, dan terdapat 3 batang yang terpotong. Kemudian jaraknya yang berbeda, yaitu di sini jaraknya 48 meter, dan tingginya tetap sama 4 meter, dan juga ada FA. Kemudian kita cari batang 27 atau N27, sigma MH sama caranya seperti tadi dengan memasukkan angka dan asumsi dengan menggunakan asumsi. Terus kita dapatkan N27 sama dengan min 6 tambah 3 per 28 X. Dari sini kita masukkan apabila nilai X 48. Apabila nilai X 48, N 27 sama dengan didapatkan min 6 per 7. Apabila X sama dengan 56, kita masukkan ke rumus sementara yang ada ini, maka didapatkan N 27 sama dengan 0. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu kita tinjau saat beban interval X besar sama 40, kecil sama 48. Ini merupakan gambar untuk mempermudah langkahnya. Sama caranya seperti tadi, kita cari sigma MH-nya, didapatkan rumus N27-nya sama dengan min 1 per 56 X. Kita masukkan apabila nilai X 40 didapatkan min 5 per 7, N27-nya sama dengan min 5 per 7, dan X 48-nya sama dengan atau N27-nya sama dengan min 6 per 7. Kemudian dari angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi, bisa kita cari diagram garis pengaruh keseluruhannya, yaitu dengan menggambarkan eh, jembatan awalnya keseluruhan terlebih dahulu untuk memperjelas eh, di sini diagram garis pengaruhnya, yaitu dengan apabila kita memasukkan angka-angka tadi. Apabila kita masukkan angka-angka tadi, maka didapatkan garis pengaruhnya seperti ini, yaitu ini untuk garis pengaruh FA, ini garis pengaruh untuk FB, dan ini garis pengaruh untuk N27-nya. Kemudian lanjut langkah yang D, itu respon maksimal akibat beban seri terpusat. Yang pertama terhadap garis pengaruh FA, yaitu dengan kita gambarkan terlebih dahulu gambar garis pengaruhnya tadi. Di sini kan jarak antar ban tadi yang diketahui di awal adalah 4 meter, yang mana P2 ini merupakan ban depan dan P1 ban belakang, maka kita gambarkan di sini. Kemudian titik puncaknya sama dengan 1, di X sama dengan 0, dan titik terendahnya sama dengan 0, di X sama dengan 56. Di sini jaraknya 52 meter dan sini 56 meter. Nah, dari sini bisa kita cari dengan perbandingan segitiga, yaitu Y aksen per 52. Jadi Y aksen per 52 sama dengan 1 per 56. Didapatkan Y aksen sama dengan 52 per 56 sama dengan 13 per 4. Nah, maka dari sini kita dapat menemukan FA max-nya, yaitu dengan mengalihkan dengan berapa berat beban dari masing-masing P2 dan P1 ini, yang mana P2 atau ban depan adalah 10 kilonewton dan P1 ban belakang sama dengan 5 kilonewton. Apabila letaknya di atas, yang mana kita kalikan 1 dikali 10 kilonewton ditambah 13 per 14 dikali 5 kilonewton. Maka didapat FA maksimumnya adalah 14,6428,571 kilonewton. Nah, kemudian kita lanjut selanjutnya yaitu terhadap garis pengaruh FB, sama caranya dengan tadi. Kita gambarkan terlebih dahulu untuk memperjelas, tetapi bedanya ini juga berbanding terbalik dengan yang tadi. Yang tadi 31 dikali 10 kilonewton, yang ini 13 per 14-nya yang dikali 10 kilonewton. Sedangkan 1 dikali dengan 5 kilonewton. Maka kita dapatkan FB max-nya sama dengan 14,285714. Nah, yang terakhir yaitu untuk mencari garis pengaruh N27, yaitu kita gambarkan gambar garis pengaruhnya. Ini kita cari pada X sama dengan 1. Pada X sama dengan 1, kita ukur-ukur terhadap panjang jembatannya, yang mana dari
X sama dengan 40 ke X sama dengan 56. Ini masing-masing eh, jarak antar rodanya sama dengan 4 meter, dapat beban-beban rodanya. Nah, Y aksen ini sama dengan 1 meter jaraknya. Kemudian dari Y, dari titik X ke Y ini 47 meter. Untuk mencek apakah sudah sesuai dengan jarak total jembatan, kita dapat menjumlahkan 47 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 1, maka hasilnya akan 56. Sedangkan ini adalah 51 meter dijumlahkan dengan 5 meter, maka jaraknya juga akan 56. Nah, dengan dari sini kita dapat mencari dengan perbandingan segitiga lagi, yaitu Y per 47. Y per 47 sama dengan eh, min 6 per 7 per 5, min 6 per 7 per 51. Maka didapatkan Y sama dengan min 94 per 119. Dari sini kita masukin lagi N27 sama dengan min 94 per 119 dikalikan dengan 10 kilonewton, yang mana ini adalah berat atau P dari beban ban depan ditambah 6 per 7, yang mana ini adalah berat dari P1, yaitu berat beban ban belakang. Maka didapatkan N27 sama dengan min 0,789916. Kemudian yang kedua kita cari dengan perbandingan segitiga juga, yaitu Y aksen. Y aksennya yang kita cari yaitu Y aksen per 1 sama dengan min 6 per 7 per 5. Jadi ya didapatkan Y aksen sama dengan min 6 per 7 dikali 1/5. Y aksen sama dengan min 6 per 35. Kita masukin lagi. Kita kalikan lagi dengan beban masing-masing bannya, maka didapat N27 sama dengan min 6. Nah, dari sini maka kita akan menemukan berapa nilai maksimal tekan, eh, berapa nilai maksimal maksimal tekannya, yaitu apabila ia bernilai positif itu dia menekan. Jadi nilai maksimal maksimal tekannya kita lihat dari angka yang terbesar, yaitu maka didapatkan nilai maksimal tekan itu sama dengan min 0,7899916. Sekian dari saya, Uni. Apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.